Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama mempelajari, mengkaji tentang tafsir Juz Ammah secara ringkas. Yang mana kesempatan kali ini kita telah sampai kepada tafsir surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, atau diartikan pengumpat, adalah surat yang ke-104. Ia termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat yang mana diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah surat Al-Qiyamah. Sebelum kita mulai ke tafsir ringkas surat Al-Humazah ini, kita baca dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yaitu yang mengumpulkan harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dan ia mengira bahwa hartanya itu dapat akhladah, mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muqadah, yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, fi 'amadim mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Humazah dinamai dengan surat Al-Humazah diambil dari perkataan yang ada di ayat pertama dalam surat ini, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Itu perkataan di ayat yang pertama, humazah. Yang mana pokok-pokok isi daripada surat ini
berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta, tetapi dia sangat kikir, sangat bakhil untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat Al-Humazah ada surat Al-Fil. Hubungan surat ini dengan surat setelahnya, bahwasanya surat ini itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya harta itu tidak berguna sedikit pun untuk menguasai atau menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat yang setelahnya yang akan datang, surat Al-Fil, menerangkan bahwasanya tentara gajah yang akan menyerang, menghancurkan Ka'bah, yang membawa segala macam perlengkapan perangnya, itu juga tidak dapat kuasa untuk menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan rahmatullah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wailul likulli humazatin lumazah." Ayat pertama, kecelakaanlah bagi setiap lumazah, humazah, lumazah, seorang pengumpat lagi pencela. Kalimat wail, wailun, para ulama ahli tafsir mempunyai dua pendapat. Yang pertama, wail itu bermakna nama sebuah lembah yang ada di neraka Jahannam. Pendapat yang kedua, makna wail adalah maknanya adalah celaka. Jadi makna secara umum kecelakaan, baik nanti kecelakaan yang bisa mengantarkan seseorang yang celaka tadi kepada neraka yang ada di lembah yang ada di neraka Jahannam. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kalimat humazatil lumazah, al-hams dan al-lamas. Al-hammas dan al-lammas. Beda antara keduanya, bahasanya humazah diartikan seorang yang menyakiti orang lain melalui ucapannya. Sedangkan lumazah melalui perbuatannya. Humazah misalnya seperti ghibah atau namimah, melalui perkataannya menyakiti orang lain. Sedangkan lumazah adalah menyakiti melalui perbuatannya, baik dari mencibir ataupun memandang dengan pandangan yang sinis dan semacamnya. Makna yang dimaksud ialah kecelakaan bagi orang-orang yang suka mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Tentunya hal ini tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang Allah telah butakan hatinya dengan penyakit kesombongan, al-kibar. Ghamtun nas, menghinakan orang lain, menganggap dirinya itu lebih tinggi, lebih mulia dari orang lain, sehingga mengantarkannya kepada sifat ini, sifat mencela, sifat mengumpat, sifat menyakiti orang lain dan merendahkannya karena merasa dirinya tinggi. Penjelasan mengenai maknanya humazatil lumazah itu persis dengan yang ada di dalam surat Al-Qalam ayat 11, ketika Allah berfirman, hammazim masya'im binamim. Itu orang yang banyak mencelah, kian kemari menghambur hasutan, mengadakan namimah, menjadikan seseorang itu saling bertengkar dengan menghasut, sehingga hilanglah ketenangan hidup di antara mereka.
Sedangkan akar kata yang sama antar lumazah, yaitu yalmizuk, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah At-Taubah ayat 56, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Itu di antara mereka itu ada yang yalmizuk, mencelamu fis sadaqat, dalam hal pembagian sedekah. Fa in u'tu minha, jika mereka diberi, radu, mereka ridha. Wa illam yu'tau, jika tidak diberi, mereka marah, mereka mencela. Jadi ayat surat At-Taubah ayat 56 ini itu diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisir, yang mana beliau ini datang saat pembagian ghanimah dan berkata, bersikap adillah wahai Muhammad. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW itu sangat adil dalam pembagian ghanimah. Tetapi mungkin dia merasa kurang adil apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak adil, lalu siapa yang adil? Maka ini sebuah perkataan yang tidak pantas. Di ayat lain, Allah berfirman, wala talmizu anfusakum. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kalian mencerca sesama kalian. Jadi kembali humazah dan lumazah artinya mencela atau mengumpat yang menyebabkan orang lain tersakiti. Yang mana disebutkan di awal penjelasan ini bahwasanya humazah itu berkenaan dengan ucapan dan lumazah berkenaan dengan perbuatan. Para ulama juga mereka berbeda pendapat tentang makna humazah dan lumazah. Walaupun nanti secara umum pengertiannya kembali kepada pengertian yang pertama. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya humazah lumazah artinya tukang yang menjatuhkan orang lain lagi pencela. Ulama lain mengatakan, Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwasanya humazah itu mengejek di hadapan, lumazah mengejek di belakang. Qatadah mengatakan bahwasanya humazah lumazah itu mencela orang lain dengan lisan dan matanya dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Imam Mujahid mengatakan bahwasanya humazah itu dengan tangan dan mata, sedangkan lumazah dengan lisan. Hal ini sama juga dikatakan oleh Ibnu Zaid. Imam yang lain mengatakan, Imam Malik yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, bahwa makna yang dimaksud ialah memakan daging orang lain, yaitu mengumpat. Sebagian lain mengatakan bahwasanya bahwa orang yang dimaksud ialah Akhnas ibn Shuraik. Dan pendapat yang lain mengatakan selain dia. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa makna ini umum. Itu pendapat sebagian banyak ulama. Yang intinya adalah humazah dan lumazah, orang yang suka mengumpat dan mencela, mereka kalau tidak berhenti dari perbuatannya, maka balasannya adalah wail, kecelakaan. Di dunia, maupun nanti kecelakaan di akhirat. Karena salah satu pengertian wail adalah lembah di negeri, di Jahannam, di neraka Jahannam. Dia akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan disebutkan pada ayat-ayat setelah. Salah satu sifat daripada orang yang suka mengumpat adalah Allah sebutkan alladzi jama'a malau wa addadah. Orang itu suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sehingga dia merasa dirinya itu tinggi ketika dia mendapatkan harta yang banyak, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudahnya mengejek, mencela, menghina orang yang hartanya lebih sedikit atau yang lebih miskin dari dirinya. Alladzi jama'a malahu wa addadah.
Yaitu dia menghimpun sebagian hartanya dengan sebagian yang lain. Menghitung-hitung jumlahnya dengan teliti. Sehingga lupa akan tetangganya yang miskin. Lupa akan ada fakir yang butuh makan. Lupa akan anak yatim yang butuh pertolongan. Di ayat yang lain, misalnya di Quran surah Al-Ma'arij, ayat 18, Allah berfirman, wa jama'a fa'aw'a, serta mengumpulkan harta benda, fa'aw'a, dan menyimpannya. Tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini menurut As-Saddi dan Ibnu Jarir. Muhammad Ibnu Ka'ab mengatakan sehubungan dengan makna firman ini, alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu di siang hari dia terlena dengan harta bendanya. Sibuk bekerja, melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyik dengannya. Dan ketika malam hari, dia tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada dirinya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Sedang kalimat addadah itu diambil dari wazan fa'ala. Yang salah satu faedahnya adalah untuk mubalaghah, hiperbola. Sehingga maknanya adalah orang yang suka mengumpat tadi itu alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Bukan sekedar dia menghitung sekali sudah gitu. Tapi dia menghitung-hitung ulang. Seolah-olah hitungan pertama tidak benar. Dihitung lagi. Detil sekali masalah uang ini. Sangat pelit sekali. Sangat terjaga hitungannya dengan baik. Bukannya untuk hanya sekedar hitungan saja. Tetapi ada apa yang dibalik hitungan itu. Dia sangat kikir memegang keuangannya. Tidak mau berbagi dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatannya atau kecintaannya terhadap harta itu sangat luar biasa. Yang menyebabkan dia pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak keluarkan harta itu. Subhanallah. Apa yang diharapkan dari harta yang dikumpulkan? Allah sebutkan di ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira anna malahu, bahwa hartanya itu akhladah, dapat mengekalkannya. Dia mengira setelah hartanya ia kumpulkan dan ia simpan, harta itu dapat mengekalkannya untuk dia hidup di dunia ini. Dia lupa bahwasanya ada pembatas yang akan menghalanginya dia dengan hartanya. Entah ia yang meninggalkan harta itu, atau harta itu yang akan meninggalkannya dia. Yaitu kematian. Ataupun harta itu hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat sebagian besar manusia, mereka mengira bahwasanya dengan mengumpulkan harta, maka hidupnya di dunia ini akan kekal. Akan enak. Akan enjoy. Akan mendapatkan segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan mereka itu. Dan anggapan mereka bahwasanya harta itu bisa membuat mereka kekal, membuat mereka bahagia dengan bahagia yang sebenarnya. Allah bantah, kalla. Dalam ayat 4, sekali-kali tidak. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwasanya harta yang kita perjuangkan, kemudian kita pelit untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk dirinya sendiri itu, bisa mengekalkannya, Allah bantah, kalla. Sekali-kali tidak. Yakni perkara yang sebenarnya tidaklah seperti yang mereka kira. Dan mereka dugakan. La yumbadanna fil hutamah. Bahkan sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan kepada hutamah.
Kalau dia tetap pada keadaan seperti itu, tetap pada keyakinan bahwasanya hartanya itu bisa mengekalkannya, yang menyebabkannya dia jatuh kepada kenisiaan, kepada kenistaan, menyakiti orang lain, mencela, mengumpat, sombong, maka Allah Subhanahu wa taala la yumbadanna fil hutamah. Sebuah ancaman. Allah benar-benar akan melemparkannya ke dalam hutamah. Lalu Allah membawakan uslub wa ma adraka mal hutamah. Apakah hutamah itu? Tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu hutamah itu adalah api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Jadi hutamah adalah nama lain dari neraka. Karena hutamah, neraka hutamah ini itu meremuk-redamkan, menghancurkan orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Sehancur-hancurnya. Disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Sehingga ia bisa merasakan bagaimana pedihnya orang-orang yang telah disakiti oleh dirinya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwasanya hutamah itu narullah. Itu adalah api Allah. Subhanallah. Jadi langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Baitullah. Sangat agung Baitullah. Sekarang narullah. Ini menunjukkan bahwasanya api itu tersebut sangatlah mengerikan. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyiapkannya untuk mereka yang humazatil lumazah. Yang alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, menganggap itu bisa membahagiakan dan mengekalkannya. Allah siapkan al-hutamah, yaitu narullahil muqadah, yang ada di dalamnya itu api yang sangat panas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiapkan oleh untuk orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, yang suka mengingkari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Itu api neraka yang sangat panas. Bahkan dipanaskan lagi 1000 tahun. Sudah itu dipanaskan lagi 1000 tahun sampai menghitam. Yang siapa saja dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya, maka dia akan hancur lebur. Akan tidak tersisa darinya apa-apa. Tapi tidaklah dia setelah hancur lebur itu mati, tidak. Tidaklah dia kemudian hilang begitu saja di debu, tidak. Tapi dia dihidupkan lagi, dihancurkan lagi. Dia disiksa lagi dengan siksaan yang sepedih-pedihnya. Tidak ada kematian di neraka itu. Subhanallah. Sungguh sangat mengerikan. Bahkan sangat mengerikannya narullahil muqadah ini, api yang dinyalakan ini. Sampai-sampai Allah sebutkan di ayat setelahnya, allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Subhanallah. Api ini tidak cukup membakar jasadnya saja. Membakar tulang-tulangnya saja. Bahkan sampai ke hatinya dibakar. Jadi sangat perih ketika hati itu telah terbakar. Sangat mengerikan. Sangat menyedihkan. Sehingga seorang ulama bernama Thabit Al-Banani mengatakan bahwa api neraka hutamah ini membakar mereka sampai ke hati. Sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup. Subhanallah. Dan bila mana azab mencapai puncaknya, maka mereka akan menjerit, akan menangis, merasakan sakitnya yang tiada terhingga. Subhanallah. Semoga Allah menghindarkan kita dari ini semua. Ulama mengatakan, Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi mengatakan bahwa api neraka hutamah ini membakar
seluruh anggota tubuh penghuninya. Dan apabila api itu sampai ke hatinya dan mencapai batas kerongkongannya, tenggorokannya, maka kembalilah api itu ke tubuh. Subhanallah. Sangat mengerikan. Sangat menyedihkan. Maka kita dengan mempelajari tafsir ini berusaha menjauhi hal-hal yang menyebabkan seorang itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka hutama ini, yang sampai-sampai bakarannya itu tembus ke dalam hati orang yang dimasukkan ke dalam. Bukan di situ saja. Azabnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya api itu innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Yakni bila mereka semuanya telah berada di dalamnya, pintunya itu ditutup rapat. Sehingga mereka tidak ada jalan untuk keluar. Mereka gosong di dalamnya. Hancur lebur. Hidupkan lagi, hancurkan lagi. Panaskan lagi, subhanallah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Balad ayat 20. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup. Sehingga panasnya itu sangatlah luar biasa. Ketika tidak ada hawa keluar, maka semua panas itu berkumpul di situ. Sehingga hancur leburlah yang ada di dalamnya. Bahkan Allah sebutkan di Quran surat Al-Maidah ayat 37, yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka itu penduduk neraka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Wa lahum adzabun muqim, dan mereka beroleh azab yang kekal, azab yang abadi. Mereka tidak bisa keluar dari neraka yang penuh dengan azab karena kekufuran mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka, yang membakar hati-hati mereka. Karena apa? Karena penyakit mereka di dunia ini juga itu sampai ke hati mereka. Ini penyakit hati, penyakit sombong. Tidak tahu bahwasanya dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat yang Allah titipkan, amanahkan kepadanya. Dia merasa ini hasil jerih payahku. Aku kumpulkan harta-harta ini. Untuk apa aku infakkan di jalan Allah? Dia kikir. Bahkan kekiran itu membawanya kepada al-kibr, yaitu sombong. Yang membawa dirinya menjadi seperti iblis yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sombong itu menyebabkannya ia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup di situ. Allah sebutkan di ayat yang ke-9, fi amadim mumaddadah. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang mumaddadah, yang panjang. Para ulama menyebutkan tentang arti ini dengan pengertian yang sangat beragam. Seperti Al-Imam Atiyah Al-Aufi mengatakan bahwasanya fi amad mumaddadah, yaitu tiang-tiang itu dari besi. Sa'di mengatakan bahwasanya dari api. Sabib Ibnu Bishr meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkenaan dengan fi ayat ini, yaitu fi amad mumaddadah, yaitu pintu-pintunya, pintu-pintu yang diberi palang. Imam Qatadah mengatakan dalam qiraat Abdullah bin Mas'ud bahwa sesungguhnya mereka itu di dalamnya itu dikunci semua pintunya dengan palang-palang yang panjang. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas
Bahwasanya mereka itu dimasukkan ke dalam pasungan. Sedangkan di leher mereka itu ada belenggunya. Lalu ditutup rapatlah semua pintunya. Qatadah mengatakan bahwa kami berbincang-bincang bahwa mereka diazab dalam neraka. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Abu Saleh mengatakan, sehubungan dengan ayat ini, fi amadu matadah, beliau menyebutkan yaitu belenggu-belenggu yang sangat berat. Yang intinya, mereka itu disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Bukan cuma mereka dimasukkan ke dalam hutomah, neraka yang sangat panas, neraka yang apinya sangat panas. Mereka juga ditutup di dalamnya, tidak bisa keluar. Bahkan mereka diikat di amadu maddadah dengan tiang-tiang yang panjang, yang mustahil untuk dia bisa keluar dari dalamnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Humazah ini adalah surat yang agung, yang dengan mengetahuinya secara ringkas saja membuat kita menjadi ngeri untuk bisa terjatuh di dalam penyakit humazah ini. Penyakit mengumpat, atau diartikan para ulama tentang yaitu mengumpat, mencela seorang dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dengan mengetahui tafsir ringkas surat Al-Humazah ini, menjadikan kita mengetahui bahwasanya azab untuk para pengumpat, para pencela sangatlah luar biasa. Oleh karenanya, kita berusaha untuk menjauhi penyakit ini dari diri kita. Dan apabila ada yang terkena penyakit ini, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Menjauhkan kita juga dari cinta terhadap harta dengan cinta yang tidak sewajarnya. Mengajarkan kita surat ini untuk menjauhi penyakit hati, penyakit kesombongan yang bisa membawa seorang mendorongnya melakukan humazatil lumazah. Oleh karenanya, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala murkai, yang mana disebutkan di surat ini secara khusus sifat pengumpat dan pencela, sifat mencintai harta yang tidak sewajarnya, dan merasa dengan harta itu kita bisa kekal di kehidupan ini. Dan itu ternyata tidaklah benar. Harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan haruslah kita gunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkannya, dengan membelanjakannya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita terjauh dari sifat yang tercela ini dan menjauhkan kita dari neraka hutomah dan menyelamatkan kita di akhirat kelak sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad
wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.